beserta jajaran pengurus RT 01 senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan juga rohani. Juga yang sama-sama kita muliakan barisan para guru-guru kita yang alhamdulillah hadir bersama kita, yakni Bapak Ustadz Maulana, Bapak Siswanto dan juga selaku Ketua DKM Mushola Baitul Faizin, Pak Ustadz Fitriyadi beserta jajaran, yang juga kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa Allah berikan selalu kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Juga tak lupa yang saya hormati selaku para pejuang atau selaku para simpatisan yang selalu giat dalam melaksanakan kegiatan kerohanian, yang tercinta Bapak Budi Puyung, Bapak Budi dan juga para bapak ibu sekalian, yang garis muhtaziman wa takriman lahum, yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak ibu, yang mudah-mudahan atas kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapati berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, yang mana dapat kita terima dari bermacam nikmat yang luar biasa dengan mengucap kata syukur dengan dua kalimat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan yang lalu sudah sama-sama kita lewati bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang di dalam bulan tersebut kita laksanakan ibadah berpuasa, dan pada malam harinya juga kita laksanakan salat tarawih berjamaah, yang harapan kita bersama agar senantiasa ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu ibadah yang wajib ataukah ibadah yang sunnah, senantiasa Allah terima kebaikan dan jadikan amal untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagaimana di dalam hadis qudsi diterangkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat, saat itu manusia pulang dari rumah, pulang dari musholah, datang ke rumah setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Allah bertanya kepada malaikat, wahai para malaikat-malaikatku, lalu apa yang harus aku berikan kepada mereka yang baru saja melaksanakan tugas? Apa yang harus aku beri kepada mereka yang baru saja bekerja? Maka malaikat menjawab, aku digaji ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hadis qudsi tersebut, Allah berfirman, inni qad ghafartu lahum, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni, memaafkan mereka orang yang mendapati bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, di ajang silaturahmi yang dibungkus dengan kalian halal bihalal, yang kita tahu acara ini ada setelah bulan Ramadan, ada setelah Idul Fitri, yang dinamakan halalan wa bihalali. Tiada lain adalah satu ucapan syukur, satu kalimat yang maknanya luar biasa. Manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan, menyimpan keimanan dalam diri kita, maka saat ini kita berkumpul adalah untuk bersyukur atas iman yang teguh yang ada pada kehidupan kita. Kita tahu bulan suci Ramadan, di mana kita berharap akan datangnya waktu diperbolehkannya makan bagi kita yang benar-benar kehausan dan benar-benar kelaparan.
Kita tahu di bulan suci Ramadan bahwasanya siang hari yang luar biasa. Kadang-kadang di antara kita beda merasakan hal yang tak serupa. Ada yang bilang sangat panas, ada yang bilang biasa saja, bahkan ada yang bilang tidak panas sama sekali. Ini merupakan suatu nikmat dari Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangi bulan suci Ramadan bukan untuk orang Islam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangi bulan Ramadan untuk orang yang beriman. Sehingga kita tahu pada ayat tersebut dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di sini tidak digunakan dengan kata ya ayyuhal Islam, ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhal muslimatin, tapi yang Allah gunakan pada firman tersebut ya ayyuhallazina amanu, allazina amanu utawi wong kang pada iman ya wong kabeh. Ngerti ta ora? Bahasa selembur teman-teman. Bahasa selembur kita mengertinya kalau bahasa Jawa pada ayat dan pada makna kita baik. Giliran kita main ke Geraha ternyata bahasa Jawa itu luar biasa. Masya Allah. Ini pasti di sini ada yang punya Jawa kasar, ada yang Jawa halus, benar? Betul. Tapi ini menunjukkan sebuah perbedaan. Satu di antara kita tidak sama, akan tetapi pada tempat yang kita cinta masuk pada bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, tujuan kita sama agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sepeninggalan Ramadan yang sudah kita lewati bersama, jangan sampai Ramadan hanya tinggal Ramadan. Jangan sampai puasa hanya tinggal berpuasa. Jangan sampai perpisahan kita dengan kolak kita harapkan pertemuan di tahun yang akan datang. Bukan seperti itu. Akan tetapi perpisahan kita di bulan Ramadan, haruskah ada pelajaran yang diambil di bulan Ramadan yang kita dapat laksanakan pada bulan selanjutnya. Di antara lain kita tahu bahwasanya pada pelaksanaan puasa di bulan Ramadan diharamkan, bahkan dapat menyebabkan amalan puasa kita hancur, amalan puasa kita lebur, manakala pandangan mata kita tidak dijaga, manakala apa hal yang kita pandang adalah hal yang dilarang oleh agama. Minimal setelah datangnya bulan suci Ramadan, usainya bulan suci Ramadan, masuk pada bulan Syawal, seorang istri sudah tidak lagi melotot kepada suami. Kira-kira kalau boleh saya tanya di sini Bu, kalau di dalam kitab Uqudul Jen itu ada sebuah untayan yang akhirnya dikatakan oleh Imam Musannif, di dalam bahasan tersebut dikatakan wa yajibu 'alal mar'ah dawamul haya wa qillatul mamarah. Ya kalau kata bahasa kita, wajib bagi seorang istri untuk terus melangsungkan, mendawamkan rasa malu kepada suami dan menyedikit dan mengecilkan atau tidak memperbanyak rasa marah kepada suami. Maka saya mau buktikan pada malam hari ini, bertanya kepada barisan para bapak-bapak, kira-kira ini istri kita di rumah banyak malunya atau banyak marahnya Pak? Malu. Ada yang ngomong banyak malunya tapi palanya sambil nunduk. Ada yang berani nggak jawab karena emang istrinya dari ujung udah ngeliatin aja. Minimal ini pelajaran yang dapat kita langsungkan pada kehidupan selanjutnya setelah mana kita melewati bulan suci Ramadan. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kita sebagai umat, Rasulullah menginginkan kita agar sempurna dalam pelaksanaan ibadah, terutama pada bulan suci Ramadan, agar pahala ibadah kita sempurna. Salah satu di antaranya menjauhi daripada penyebab hal yang dapat merusak pahala puasa. Maka begitu, kalau boleh saya tanya untuk ibu-ibu, kira-kira pengen dimaafin dosa nggak sama Allah Bu? Pengen nggak dihampura dosa sama Allah Bu? Maka kata Imam Ghazali, bagi untuk perempuan yang sifatnya istri, manakala ia ingin benar-benar dimaafin sama Allah atas segala dosa, bukan hanya untuk melaksanakan ibadah yang wajib, akan tetapi juga tidak untuk melaksanakan ibadah yang sunnah,
menjadi penyebab dimaafkan dosa seorang istri oleh Allah ketika mana ada istri yang mampu memandang suami dengan penuh cinta. Ini kira-kira ibu-ibu di sini sering nggak memandang suami dengan penuh cinta? Bu, kadang-kadang suka begitu nggak kalau ngeliatin suami itu benar-benar ngeliatin dengan cinta, sayang, masya Allah pokoknya makarunya, baik karunya mau ayah. Ayah Pak begitu ibu-ibu di dia. Jawab Bu. Enak. Pasti ibu bakalan jawab malu Pak sebetulnya. Ayah pas gajian. Ibu-ibu ini bukan nggak mau memandang kita sebagai suami dengan penuh cinta, tapi sebenarnya malu karena ngerasa udah tua. Betul apa enggak Bu? Betul nggak Bu? Betul. Tapi meskipun begitu, kalaulah kita tidak mampu memandang suami dalam keadaan sadar, maka boleh coba kita pandang keadaan suami saat sedang tidur. Ini kira-kira kalau suami tidur kita sering pandang apa enggak? Ini ngomong lagi. Nyelangap. Ngeces. Istri nggak pakai ketua DKM. Itu udah mewakilkan daripada ibu yang lain. Istrinya yang duluan tidur. Ini suami kita dipandang, bukan kata Imam Ghazali dalam kata buku dulu Zen. Manakala ada seorang istri yang mampu memandang raut wajah suami dengan penuh cinta, maka saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merintah kepada malaikat untuk mengistighfari istri tersebut untuk Allah ampuni atas segala dosa. Dengarkan Bu. Bukan cuma ini setelah dari sini kira-kira kalau suami kita tidur kita pandang Bu, kita pandang lihat wajahnya dengan penuh cinta, lalu dalam hati kita berdoa, ya Allah terima kasih Engkau telah pertemukan aku dengan pria meskipun kadang-kadang terlihat hitam, kadang-kadang terlihat yang kalau kadang-kadang marah, kadang-kadang tertawa, tapi mudah-mudahan ya Allah dengan rasa cintaku pada sang suami jadikan kami nanti ahli surgamu kelak. Amin. Ada nggak bukannya amin yang begitu? Insya Allah. Jangan cuma kadang-kadang kita ngelihat suami ada maunya. Betul Pak? Kadang-kadang kita ngelihat suami kalau mau deket ke hari raya baru kita ngelihat suami. Kadang-kadang kita ngajak foto sama suami, udah foto kita bilang, ih Pak jelek amat fotonya. Oh ini bajunya kusut, ganti ya tuh Pak, pan lepetan aja lu Pak. Ya Allah ya Rabbi. Malah lebih parah kadang-kadang ngeliatin suami dengan penuh benci. Kagak ngomong, cuma dalam hati gendek luar biasa. Udah pulang sore, berangkat malam, mancing kagak dapet ikan, terus-terusan mancing malu, sial lu semua. Kadang-kadang ada hati yang seperti itu. Ada. Katakan mancing semua di LK1. Kena deh. Gak masalah Bu ya. Gak masalah bener Bu. Mau suami kita mancing seharian atau mau suami kita mancing semalaman, yang penting pulang mancingnya bawa duit. Segitu doang pas sebenarnya Pak. Beres sama. Nungguin ikan gede, nggak nungguin ikan banyak. Yang penting mah ninggalin duit tuh hati. Beres bos. Itu ya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang luar biasa terhadap kita. Mana karunia tersebut adalah keimanan. Jikalau tidak ada iman dalam hati kita, tidak ada iman dalam kehidupan kita, ketika syariat agama mewajibkan untuk sholat, ketika syariat agama mewajibkan untuk berpuasa, maka saya demi Allah katakan, kalau orang itu tidak beriman, tidak mau untuk melakukan, jangankan puasa, apalagi sholat. Betul. Tapi sebab dasar iman kepada Allah, rasa takut yang kita khawatirkan, manakala kewajiban itu datang dapat kita laksanakan. Mudah-mudahan pelaksanaannya sempurna. Amin ya rabbal. Sebab kita tahu para hadirin rahimakumullah, puasa ini adalah ibadah yang sifatnya sangat rahasia, berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau orang yang lagi baca Quran ibadah, suaranya kedengar, lantunan ayatnya juga bisa kepaham. Betul. Kalau orang itu sholat kelihatan, mau saat dia berdiri atau ruku ataupun sujud. Tapi saat orang berpuasa, manakala orang itu menelan sengaja air yang harus membatalkan puasa, tidak ada orang yang mengetahui. Benar? Tapi karena ibadah puasa ini adalah satu pelajaran untuk orang mukmin. Tidak sedikit di antara kita tanpa kita sadari puasa mengajarkan kita untuk amanah kepada Allah. Saat kita berwudu, kita berkumur-kumur, sangat berhati-hati. Padahal, kalaupun boleh kita telan itu air, pertama yang di samping kita tidak akan tahu kalau kita habis menelan air.
Betul. Lalu yang kedua, air yang kita telan tidak akan merugikan orang lain. Benar. Akan tetapi kita sangat takut sehingga kita harus hati-hati dalam berkumur-kumur. Sebab amanah puasa yang mewajarkan kita, Allah Subhanahu wa taala yakin melihat ibadah kita. Ini puasa. Terus lagi puasa mengajarkan kita untuk bersyukur. Setiap kali kita dalam perjalanan datang waktu maghrib, yang kita katakan bukan wih maghrib, bukan. Meskipun dalam keadaan kita di mobil sedang macet-macetan, kita bersyukur dengan adanya puasa. Yang kita ucapkan pasti serentak ketika ada azan maghrib, kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Apapun yang ada pada mobil tersebut, ataukah hanya ada air minum, itu kita minum, itu kita terima. Menunjukkan bahwa puasa mengajarkan kita menerima atas takdir dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita sampai pada puasa yang akan datang. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Berapa banyak nikmat tersebut yang ada dalam kehidupan kita? Maka katakan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa cara jalan agar kita termasuk daripada golongan umat Rasul yang dapat syukur kepada Allah. Pertama katakan yang Rasul, kun aliman. Jadilah kita orang yang paham dalam urusan agama. Kira-kira kalau kita bicara paham urusan agama, sulit apa enggak? Sulit. Susah apa enggak? Susah. Ini membutuhkan waktu yang lama, betul. Yang mondok aja udah 10 tahun, 20 tahun, kadang-kadang belum mampu untuk baca kitab kosong. Benar? Ada yang udah baca kitab kosong tapi juga lupa dengan kaidah-kaidah kitab tersebut. Betul? Au muta'alliman, kata Kanjeng Rasul, jika tidak mampu kita menjadi orang alim, tidak bisa kita menjadikan orang untuk paham dalam urusan agama, maka jadilah kata Kanjeng Rasul orang yang bersyukur kepada Allah dengan muta'alliman, mampu dan mau mengaji daripada ilmu-ilmu agama. Insya Allah. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara ngaji, kebanyakan pengennya dan kebanyakan malasnya. Ini sangat berlawanan, betul. Kalau boleh kita tanya diri sendiri, jawab dengan hati nurani, benar, pasti kita pengen ngaji, betul? Betul. Tapi kalau saat kita mau berangkat juga betul, kalau juga kita banyak malasnya. Kadang-kadang alasan lah berangkat ngaji hujan. Kadang-kadang alasan mau berangkat ngaji motor bocor, betul. Kadang-kadang alasan mau berangkat ngaji anak belum tidur. Apa masalahnya, benar? Betul. Au muta'alliman, kata Kanjeng Rasul. Sebab ini adalah hal yang penuh dengan anugerah dari Allah. Orang yang berangkat ngaji, yang saat itu mampu mendengarkan apa daripada ujung kitab, apa yang daripada sampaikan para ulama, maka saat itu yang ia terima penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tahu untayan kata sebuah pertanyaan dari Syekh Nawawi Al-Bantani, mal farido qoblal farido. Boleh ibu-ibu jawab atau bapak-bapak yang menjawab, apa perkara yang wajib sebelum perkara yang wajib? Apa bu? Bu? Perkara apa yang wajib sebelum perkara yang wajib? Pak? Nah, jangan tanya-tanya begitu Ustaz, saya juga baru mudik, ini baru pulang. Udah mana kemarin juga saya di jalan kena macet marah-marah, saya nggak tahu itu orang Geraha juga lagi. Bu, mal faridoh qoblal faridoh, perkara apa yang wajib sebelum perkara yang wajib? Maka para ulama menjawab daripada sebuah pertanyaan Syekh Nawawi Al-Bantani, al ilmu qoblal amal. Berilmu itu wajib sebelum beramal. Ibadah salat wajib, ibadah ngaji Quran itu juga ibadah, dan juga puasa wajib. Akan tetapi jika tidak didasari dengan ilmu, maka perkara tersebut akan berantakan. Betul Pak Ora? Betul apa tidak? Maka al ilmu qoblal amal ini adalah pondasi yang pertama, pondasi yang awal yang harus kita ketahui sebelum kita beramal. Maka pentinglah kita untuk terlebih berilmu. Boleh kita lihat kalau orang itu sholat asal-asalan tidak ada ilmu, kadang-kadang sujudnya berantakan, kadang-kadang rukunya semaunya, kadang-kadang takbiratul ihramnya juga macam-macam karena tidak tahu ilmu. Kalau boleh kita ngelihat di masjid, dimanapun masjid itu berada, pasti masih banyak orang yang kalah takbiratul ihram dengan semacam seperti ini. Allahu
apakah yang begitu? Ada apa enggak? Ada yang lebih ekstrim. Allah, pinggir main. Begitu ditanya kenapa itu? Main pinggiran. Oh, sholat pakai main pinggir. Benar, betul Bu. Ataukah seperti kita para ibu-ibu yang kadang-kadang kita menyepelekan hal ketika menggunakan mukena? Kita tahu untuk barisan para ibu-ibu ketika melaksanakan sholat semuanya wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Maka hati-hati ketika kita menggunakan mukena, karena sekarang lagi viral atau lagi rame warna sage, sampai mukenanya juga warna sage. Tidak masalah mau warna hitam kah atau mau warna merah kah, memang yang dianjurkannya warna putih, tapi yang menjadi permasalahan adalah cara pakainya. Maka ini ketika seorang suami yang mengetahui seorang istri ketika sholat masih ada aurat yang terlihat, bukan dosa untuk seorang istri saja, tapi juga dilibatkan seorang suami. Maka hati-hati kalaulah ketika ibu-ibu sholat, ini untuk bapak-bapak, boleh kita perhatikan sekali dalam seumur hidup. Ketika istri tercinta kita melaksanakan sholat, boleh kita tengok apakah ada aurat yang belum tertutup. Karena kadang-kadang ketika kita menggunakan mukena di bawah dagu, benar apa enggak? Benar. Kalau lagi sekarang kagak masalah, karena kelihatan ada yang pakai kerudung di sini, kagak masalah, emang lagi pakai kerudung, benar. Tapi kalau lagi sholat, lah ini harus diperhatikan. Karena kadang-kadang untuk pelaksanaan sholat, khususnya untuk ibu-ibu, ketika menggunakan mukena, ia kira ini adalah kulit wajah, sedangkan ini tidak termasuk wajah. Yang dimaksud wajah tersebut mulai dari tumbuhnya rambut sampai sini, baris daripada dagu, lebarnya mulai dari cepil sampai ke cepil, itu yang dinamakan wajah. Jadi kalau misalkan ibu-ibu menggunakan mukena di sini, ini udah kebayang nggak harus saya praktekkan kan? Iya. Ada pakai di sini, maka ibu sholatnya belum terhitung sholat. Artinya sholat ibu tidak sah. Aduh, gimana Ustaz? Kemarin saya pakai mukena begitu itu. Mana saya mukenanya juga kemarin mah kendor. Terus saya pas karet juga jatuh di sini. Karetnya mah di sini, emang karetnya mah di sini. Cuma ya di sininya nongol, itu tetap tidak sah. Hanya saja kalau benar-benar kita tidak tahu dan baru saja kita mengetahui pada malam hari ini sholat yang kemarin dimakruh. Alhamdulillah. Coba kalau Islam tidak rahmatan lil alamin. Kadang-kadang kalau kita sholat untuk ibu-ibu ketika sujud, kita sujud pada mukena. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Kadang-kadang mukena yang kita kenakan pakai gede. Karena mukena ini baru, mau kita jahit juga nggak enak karena masih baru, sayang, biar bisa terpakai seumur hidup. Begitu kita gunakan, pas mau sujud, biasanya kalau mukena yang gede itu akhirnya melantai. Maksudnya ada pada bagian nanti kita sujud, benar. Begitu kita sujud, ternyata apa anggota sujud kita, entah itu tangan ataukah itu jidat, masuk atau terletak pada pakaian yang kita gunakan dan pakaian tersebut ikut berubah, maka sujud kita tidak sah dan sholat kita juga tidak sah. Alhamdulillah. Maka dari ini biar sholat kita sempurna, biar rumah tangga juga makin harmonis. Sebelum sholat istri ngomong sama suami, ngajak berjamaah. Di sini ada nggak kalau istri ngajak berjamaah sama suami? Ada apa enggak? Alhamdulillah. Tapi untuk pelaksanaan berjamaah agar dapat pahala 27 ganjaran untuk yang bersuami istri, ketika nanti pelaksanaan sholat, istri persis posisinya ada di belakang suami. Insya. Cuma kan kadang-kadang rumahnya nggak muat, rumahnya kecil. Jadi kalau mau sholat kita ngikutin aturan daripada ajaran Rasul. Kalau istri itu ada di belakang suami kagak muat, maka tidak masalah. Istri ada di sebelah kanan atau istri di sebelah kiri, lebih tidak masalah. Istri yang satu di sebelah kanan, istri yang satu di sebelah Insya Allah. Semua insya. Gimana urusannya bapak-bapak? Jawab insya Allah semua. Amin ya Rabbal. Malah ngedoa lagi. Kabul. Pak RT Bu, Pak RT mana Pak RT? Inilah para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Main kabul, Al-Muta'aliman
maka pentingkan kehidupan kita untuk menuntut ilmu agama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebab apa ibadah yang kita kerjakan, entah itu sholat yang banyak jumlah rakaat yang sudah kita tuntaskan, jikalau kita laksanakan tanpa ilmu, bi ghairi ilmi la tuqbalu, maka amalan tersebut tidak Allah terima. Mardudatun ay la tuqbalu, ditolak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min au mustami'an. Jikalau mana kita tidak mampu untuk ta'lim, tidak bisa untuk belajar ilmu agama, karena waktu kita sekarang sudah bukan dibilang waktu anak muda, kita sudah punya anak, bahkan kita sudah punya cucu, maka jadilah kita golongan orang yang bersyukur dengan cara mendengarkan apa yang dibahas soal agama. Insya Allah. Al-muhibban, atau juga ternyata kita tidak bisa untuk mendengarkan karena tidak ada izin dari suami. Suami kadang tidak memberi izin meskipun kita mau pergi ngaji, maka untuk ibu-ibu taat terhadap suami. Jangan sampai kita anggap ibadah ini, ngaji ini adalah ibadah. Silaturahmi juga ibadah. Menengok orang sakit juga ibadah. Tapi untuk seorang istri, manakala dilarang untuk suami, maka lebih mulia istri taat terhadap suami daripada istri melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tersebut. Insya Allah. Kadang-kadang aturan jadi rahmat tapi menjadi laknat. Banyak ibu-ibu pergi ke pengajian tanpa sepengetahuan bapak. Maksudnya tanpa sepengetahuan suami. Tapi karena suami ini juga umat Rasul, suami ini juga orang Jawa, punya hati sayang sama istri. Kadang-kadang suami nggak marah, apalagi kalau di WA sama istri. Karena sekarang zaman modern, ini karena gara-gara ada yang curhat sama saya, jadi saya jelasin di sini. Ustadz, itu istri saya suka ngaji, itu bagus, cuma kagak pernah izin. Bilangin harus izin. Terus gimana? Dulu juga pernah waktu dia ngaji terus WA ke saya dalam posisi tidur, mau dibangunin, katanya saya takut marah. Terus akhirnya itu istri WA begini, Bapak, saya sama rombongan ibu-ibu RT 1 pergi ngaji. Jadi maaf tadi nggak ngebangunin Bapak, takutnya Bapak kecapean karena Bapak habis mancing. Akhirnya kata istri begitu, ini zaman modern. Kata istri itu bilang di WA yang selanjutnya, kalau Bapak nanti udah bangun, itu di samping Bapak ada termos, isinya udah ada air, Bapak tinggal seduh kopi di situ. Kalau misalkan Bapak lapar, itu ada mie, juga ada karet, jadi tinggal ditaruh air panas. Ada bapak-bapak gitu yang curhat. Ada itu yang seperti itu. Saking zaman modernnya, akhirnya itu kata bapak-bapak, Ustaz, udah saya camping aja itu di rumah ya. Ini pocong. Ini para hadirin rahimakumullah. Au mustami'an, mendengarkan. Sama halnya orang yang mendengarkan apa yang diajarkan oleh agama, yang disampaikan oleh para ulama. Jangan kita lihat orang itu bekerja, jangan kita lihat orang itu tidak kaya, jangan kita lihat orang itu belum tua. Kata Kanjeng Rasul, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa ya isi pembicaraannya, jangan melihat siapa orangnya. Ini yang dimaksud mustami, mendengarkan daripada ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala takun khamisan. Akhirnya kata Kanjeng Rasul, 4 hal itulah menjadi tataran kita untuk bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita masuk pada golongan yang kelima, yang tidak ada daripada 4 perkara tadi. Udah kita tidak berilmu, udah kita tidak mau ngaji, udah kita tidak mau mendengarkan nasihat agama, udah kita nggak cinta terhadap ulama. Yang sebaliknya, patahlik kata Kanjeng Rasul bagi golongan orang tersebut yang pada akhirnya benci kepada pengajian, benci kepada ajaran Rasul, benci kepada ucapan para ulama. Patahlik, kata Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, golongan tersebut adalah golongan orang yang cilaka di dunia dan cilaka di akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Ini pentingnya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan seperti mana kita telah melangsungkan daripada perintah Allah, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi muslimin, seorang mukmin yang terus pandangi kepada Allah dengan keimanan. Bukan Allah menginginkan kita untuk kaya, bukan juga Allah menginginkan kita untuk punya jabatan, ataukah bukan Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Akan tetapi Allah menginginkan kita untuk menjadi orang yang la'allakum tattaqun, taat terhadap perintah Allah dan jauh kepada larangan Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan itu ada manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan
setelah mana kita halal bihalal ini dapat kita maafkan apapun kesalahan itu, baik kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Apa itu kesalahan yang kita ketahui ataukah kesalahan yang tidak kita ketahui. Maka dalam acara halal bihalal ini kita langsungkan penghalalan, maksudnya kata maaf dan memaafkan lillah karena Allah. Mudah-mudahan seperti mana janji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffa anhu adabahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang dapat memaafkan saudaranya meski kesalahannya besar, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan menjaga siksa untuk orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Segitu dari saya, dan juga sebelum saya tutup, saya Al-Fakir banyak kekurangan, banyak kesalahan, bahkan banyak dosa yang tidak saya rasa, baik itu berupa daripada ucapan saya ataukah berasal daripada tingkah laku saya. Maka saya Muhammad Fahrul Baihaqi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon untuk dimaafkan, mohon untuk diikhlaskan atas segala kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allahumma sholli ala sayyidina